Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore ini di hari Selasa di pekan ketiga di bulan Juni kita bisa bersilaturahim, kita kembali bersua di majelis ilmu sekalipun masih daring, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah terus memberi kita anugerah kenikmatan, kebahagiaan dan ilmu yang bermanfaat. Ikhwafillah amma rahimahullah. Sore ini mari sama-sama kita niatkan untuk berthalabul ilmi. Yang kedua, mari sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca basmalah dan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Balad. Ya, memang pekan ketiga ini, Selasa ketiga ini adalah kita sedang membahas atau sedang mengkaji tentang urutan surat berdasarkan turunnya. Ya, bukan berdasarkan urutan di mushaf Qur'annya, tapi berdasarkan urutan surat turunnya. Ya, kita sampai di surat Al-Balad dan sudah kita pahami insyaallah beberapa pertemuan yang sebelumnya. Ya, Allah telah menganugerahi kita berbagai macam nikmat ya yang sangat luar biasa sebagai yang benar-benar disampaikan. Dan di Al-Balad ini Allah menjelaskan tentang bagaimana nikmat kedua mata, nikmat kemudian dua bibir, ya, nikmat lisan, lidah bisa berucap dan bertutur kata. Kemudian juga nikmat diberikan hidayah, ya, diberikan petunjuk untuk menempuh dua jalan, tapi jalan yang kita harapkan adalah jalan kebaikan, jalan ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang kemudian menghadirkan ridho serta cintanya Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang beriman ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan menuju surga. Jalannya orang-orang yang beriman itu terjal dan mendaki, ya. Dan telah dijelaskan di pertemuan berikutnya apa jalan yang terjal, jalan yang susah, ya, untuk didaki, untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah satunya adalah membebaskan perbudakan. Ya, sudah kita jelaskan, termasuk juga memberikan makan di saat orang kelaparan. Di tafsirnya Imam Al-Qurtubi beliau menyampaikan dan tidaklah ada kemuliaan, kata beliau, ya, bagi seorang manusia yang diterima kecuali mereka memberi makan, apalagi memberi makannya itu diberikan di saat orang sangat-sangat membutuhkan. Memberi makanan, kata beliau, adalah sebuah kemuliaan, dan jika disertai dengan kelaparan yang sangat, maka itu akan lebih mulia lagi. Kita menolong orang yang kelaparan misalnya, menolong orang nanti tergantung seberapa besar tambahan kemuliaannya adalah diukur seberapa besar kemudian kesusahan, kesulitan yang dialami oleh orang itu. Ketika kita lebih memberi bantuan lebih kepada orang yang meminta bantuan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, maka itu akan memberikan tambahan kemuliaan untuk kita. Ya. Kemudian yatiman za maqrabah, atau kita memberikan bantuan pertolongan kepada anak-anak yatim yang boleh jadi ada hubungan nasab dengan kita. Ya, di sebuah hadis Rasulullah yang mulia pernah menyampaikan, maukah kalian diberikan hati yang lembut dan hajat-hajat kalian itu ditunaikan? Maka kata Rasul, usaplah kepala anak yatim. Maksudnya bukan mengusap tangan ke kepalanya, tapi bermakna majazi. Maksudnya kita punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Bukankah kita sudah sering membaca surat Al-Ma'un, surat yang merupakan sebuah penjelasan
bahwa ada orang-orang yang dianggap berdusta dalam keberagamaannya, dalam keislamannya, yaitu wala yahudu ala ta'amil miskin, yang sebelumnya adalah fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, bermakna adalah orang yang tidak punya kepedulian kepada anak yatim. Nah, di antara ciri orang-orang yang beriman yang kemudian akan yang menempuh dia jalan kesukaran, itu jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah berikutnya adalah dia memberikan kepedulian kepada anak-anak yatim, baik yang ada hubungan nasabiah dengan dia, hubungan kekeluargaan, ataupun di luar itu. Nah, berikutnya adalah cara kita ya membebaskan perbudakan, kemudian kita memberi makan orang di hari yang sangat lapar, kemudian memberikan kepedulian kepada anak-anak yatim, aw miskinan za matsrobah, adalah berikutnya adalah kita menolong, membantu orang-orang yang miskin, yang sangat-sangat fakir, yang sangat-sangat membutuhkan bantuan uluran kita, baik secara materi maupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini juga sama, memberi bantuan kepada orang-orang miskin adalah jalan yang mendaki, yang justru kalau kita kerjakan memang sulit dan susah, tapi bila kita kerjakan maka insya Allah akan menghadirkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa kana, kemudian adalah minal ladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman, wa tawasaw bis sabri, orang-orang yang selalu berwasiat, selalu mengingatkan dalam kesabaran, wa tawasaw bil marhamah, dan berwasiat dan mengingatkan untuk berpesan ya, untuk saling berkasih sayang ya. Ini adalah sebuah gambaran gitu, sebuah gambaran, artinya ada dua pendapat di kalangan para ulama yang menjelaskan tentang ini. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan berpesan ataupun saling berwasiat, berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang gitu. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, maksudnya adalah seakan-akan Allah mengatakan gitu kepada orang kafir tadi, mengapa tidak mau berbuat kebaikan tersebut, kebaikan-kebaikan yang di atas, yaitu kebaikan membebaskan budak ya, kemudian memberi makan orang yang sangat orang yang hari kelaparan, membantu orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin gitu. Dan tapi kemudian jika mereka yang kafir itu hendak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, maka dia harus beriman dulu gitu. Jadi ini mengisyaratkan bahwa dengan imanlah kemudian amal-amal seseorang itu, sekecil apapun apalagi besar, itu dinilai, dibalas oleh Allah dunia sampai akhiratnya. Kalau kebaikan orang kafir tanpa iman boleh jadi dibalas oleh Allah di dunia saja ya, dan karena memang dasarnya pun kan dasar kemanusiaan berbuat baik. Tapi kalau orang yang beriman, maka dia akan diberikan balasan dunia dan akhiratnya. Orang kafir tidak akan dapat apa-apa di akhirat ya. Hadirin ikhwabillah, ibu-ibu ya Allah muliakan. Nah, kemudian hal lain pun gitu menunjukkan ayat ini adalah bahwa orang kafir bila berbuat amal kebaikan dan tidak didasarkan oleh keimanan, maka tidak ada nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berikutnya adalah di antara sekian banyak kesulitan-kesulitan dalam berbuat kebaikan yang tapi kemudian akan menghadirkan kebaikan adalah menjadi orang yang beriman dan selalu berwasiat dalam bersabar dan juga berwasiat dalam berkasih dan sayang ya. Inilah yang merupakan bagian dari ciri-ciri orang
yang beriman gitu. Dan kalau di surat Al-Asr itu kan perintahnya untuk berwasiat dalam kesabaran dan dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau di Al-Balad itu wasiatnya dalam kesabaran dan berwasiat berpesan untuk selalu berkasih dan sayang gitu. Mengapa harus berkasih dan sayang? Karena Allah itu akan merahmati, akan menyayangi orang-orang yang berkasih dan sayang. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama gitu. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Maka sayangilah yang di atas, niscaya yang di atas maksudnya Allah akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ayat nomor 1924 ya. Makanya kita diharuskan, mengapa Allah berwasiat untuk saling berkasih sayang? Karena memang ganjarannya, balasannya sangat luar biasa. Bahkan wasyatu in rahimtaha rahimakallah, jika engkau mengasihinya maka Allah akan merahmatinya. Makanya kemudian kita harus berwasiat, berpesan untuk selalu berkasih dan sayang, tidak saja kepada manusia, bahkan kepada hewan pun kita harus punya rasa kasih dan sayang. Sementara kita kan akan kurban. Nah, ketika para penyembelih kurban itu kan disunahkan oleh Nabi untuk menajamkan pisaunya. Itu adalah bagian dari kasih sayang yang Allah ajarkan. Jadi jangan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus berkasih dan sayang. Tentunya sesuai dengan proporsi dan kondisinya masing-masing. Ulaika ashabul maimanah. Ya, mereka itulah orang-orang yang beriman, dan perpesan itu ya adalah golongan kanan kan gitu. Orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, gitu. Itu golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ashabul mas'amah. Mereka itulah golongan yang kiri. Bagaimana nanti ujung orang yang golongan yang kiri itu? Alaihim narum musodah. Ya, mereka berada dalam neraka yang ditutup dengan rapat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka insya Allah bila kita menempuh jalan-jalan yang kebaikan, jalan-jalan kebaikan sekalipun sukar, yaitu tadi membebaskan budak, memberi makan saat orang yang di hari sangat lapar dan kelaparan, membantu anak-anak yatim, memberi makan dan peduli kepada orang-orang miskin, termasuk kita beriman dan saling berpesan dalam kesabaran untuk menjadi orang yang sabar dan orang yang selalu berkasih sayang. Maka itulah ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Golongan kanan yang nanti ujungnya akan mendapatkan surga serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yaitu golongan kiri, itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar seruan-seruan kebaikan, tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan mereka menutup rapat-rapat setiap kebenaran yang disampaikan oleh para dai, para mubalik. Maka hati-hati balasannya. Kalau ashabul maimanah, balasannya adalah kebaikan dunia dan akhirat dan surganya Allah nanti di yaumul kiamat serta ridhonya. Kalau ashabul mas'amah, golongan kiri, adalah dia menjadi ahli surga, nauzubillah, menjadi ahli neraka, nauzubillah min zalik, ya, yaitu orang yang akan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari sama-sama kita amalkan kebaikan-kebaikan ini, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.